Sayang, sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan dirimu kepada publik. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aleta memberinya ciuman tapi ada ancaman di matanya. Philip menarik napas dalam-dalam dan mendorongnya dengan kasar, lalu melangkah keluar dari ruangan. Aleta tersenyum penuh kemenangan melihat punggungnya sebelum dia juga mengikutinya keluar. Philip akhirnya menemukan jalan ke ruang pidato. Ribuan pemilih melihatnya datang dan mereka bersorak dengan antusias. Sekitar 70% pemilih yang berkumpul di sana adalah pendukungnya. Beberapa dari mereka mulai menangis kegirangan ketika mereka melihatnya, dan nyanyian namanya meletus di antara kerumunan. Selain mereka yang berkumpul di sana, mereka yang berkumpul di depan TV juga menyemangatinya. Semua orang senang dan gembira, karena mereka percaya pahlawan negara mereka akhirnya akan membawa mereka keluar dari perang tanpa akhir. Mereka percaya dia akan membawa mereka kebahagiaan dan harapan ke negara yang sangat membutuhkan ini. Namun, sedikit yang mereka tahu, Philip berpikir dengan susah payah, bersiap untuk memberikan pidato pengunduran dirinya. Nyanyian di aula berlangsung lama. Namun, Philip memiliki wajah yang tegang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri tegak di atas panggung, tetapi kabut yang membandel sepertinya menutupi matanya. Ekspresi, tatapan, dan setiap kedutan emosinya diperbesar dan disiarkan di layar. Seluruh dunia disetel dan tampaknya memiliki pertanyaan yang sama di pikiran mereka. Apa yang salah dengannya? Apakah sesuatu terjadi? Sampai aula menjadi sunyi, Philip membuka bibirnya dengan kesulitan yang terlihat. Kawan, teman, dan rekan senegaraku tersayang. Terima kasih atas dukungan dan cinta kalian yang terus-menerus. Mereka telah menjadi motivator terbesar saya, tetapi hari ini. Dia tersedak kata-katanya. Philip adalah seorang jenderal berdarah panas, tidak dikenal karena sentimentalitasnya, tetapi pada saat itu, orang bisa melihat matanya berair. Dia harus menyerah dan mengecewakan harapan yang diletakkan orang-orang di pundaknya. Dia harus mengecewakan anak buahnya, para prajurit yang telah mati untuk perjuangannya. Dia tidak terlalu mempermasalahkan kursi presiden, tetapi begitu dia menyerahkannya, dia akan mengecewakan harapan jutaan dan jutaan orang. Keputusan ini lebih sulit daripada membuatnya bunuh diri. Namun, sebelum dia menjadi harapan orang-orang ini, dia adalah suami Kelly, dia tidak bisa mengecewakannya. Karena itu, dia harus membuat pilihan ini. Seolah-olah mereka bisa merasakan Philip akan membuat pengumuman serius, semua orang mulai gelisah. Mereka memandangnya dengan ketidakpastian, berdoa agar dia tidak mengecewakan mereka. Satu-satunya orang yang senang, gembira, dan senang adalah Aleta yang berada di belakang panggung. Setelah Philip membuat pengumuman, negara akan menjadi miliknya. Dengan negara sebagai batu loncatan, dia akhirnya akan mendominasi seluruh dunia. Philip tampaknya bisa merasakan kegembiraannya yang tak tercela dan berbalik untuk melihatnya. Dia melihat pancaran manik di matanya. Kelly. Aleta tidak mengalihkan pandangannya, malah menyebut nama wanita itu tanpa suara. Wajah Philip menjadi gelap, dan Aleta mulai tertawa. Philip akan menyerahkan seluruh dunia untuk menamparkan wajah wanita itu. Philip mencengkeram tinjunya dan menahan amarahnya yang membara. Dia kembali berbalik menghadap orang banyak. Tapi hari ini, dengan berat hati, aku harus membuat pengumuman. Philip membuka bibirnya untuk berkata, dan itu adalah. Tepat pada saat itu, telepon Philip yang dia taruh di saku jasnya, dekat dengan hatinya, mulai bergetar. Saat itu terjadi, jantung Philip sepertinya meniru getarannya. Philip terkejut tetapi dengan cepat mengeluarkan teleponnya. Saat matanya tertuju pada ide penelepon, Philip mengabaikan kesopanan yang diperlukan untuk situasi tersebut dan menjawab, "Halo." Kerumunan adalah kekacauan langsung.
Mengapa Philip mengangkat teleponnya di tengah pidatonya? Apa yang terjadi? Philip lupa bahwa dia sedang disiarkan ke seluruh dunia, fokusnya sepenuhnya pada panggilan telepon itu. Panggilan itu datang dari Keenan. Suaranya yang tenang datang dari ujung sana, pelan dan mantap, tapi kuat dan kuat. Keenan memberitahu Philip, "Philip, kamu tidak perlu membuat pengumuman itu, karena kamu akan menang. Selamat, kami telah menyelamatkan Kelly. Apa katamu?" Philip mencengkeram tepi podium. Pada saat itu, dia merasa hidupnya dihidupkan kembali. Seolah-olah dunia menjadi hidup. "Kami telah menyelamatkan Kelly. Itu adalah keputusanmu apakah akan menyia-nyiakan Sindikat 4 atau tidak. Katakan saja," Keenan menambahkan dengan lembut. Philip akhirnya kembali percaya diri seperti biasanya. Matanya praktis bersinar saat darahnya mendidih. Kehadirannya menyapu seluruh aula. Seperti singa yang baru terbangun, dia siap menghadapi dunia. Tentu saja, Philip mencengkeram telepon dan memerintahkan, "Hancurkan mereka sekarang." Dia sudah muak dengan organisasi yang ditinggalkan Tuhan ini. Keenan tersenyum. "Baiklah, tapi aku tetap menyarankan agar kita mengambil kesempatan ini untuk mempersembahkan pertunjukan yang bagus kepada dunia." "Itu ide yang bagus." Philip tertawa saat tatapannya mencari Aleta. Yang terakhir merasa memerah oleh perasaan takut. Apa yang sedang terjadi? Dia akan segera mengetahuinya. Philip menoleh ke ribuan warga dan kamera yang tak ada habisnya, dan mengumumkan dengan otoritas, "Rekan sebangsa dan warga dunia, hari ini saya ingin membuat pengumuman yang serius. Tetapi jangan khawatir, ini adalah kabar baik. Basis utama 4 Syndicate telah terletak. Hari ini saya tidak akan memberikan pidato tetapi demonstrasi. Saya akan menggunakan tindakan saya untuk menunjukkan kepada dunia konsekuensi datang setelah warga negara saya dan keselamatan. Penghancuran Sindikat 4 ini hanyalah permulaan. Inilah yang saya, Philip, berjanji pada kalian semua." Suara menggelegar Philip mengejutkan semua orang yang hadir dan seluruh dunia. Mereka mendengar semua yang dia katakan tetapi mereka masih kesulitan memprosesnya. Saat seluruh dunia linglung, layar besar di belakang Philip berubah. Itu menunjukkan hamparan gurun yang luas yang dipenuhi lautan unit militer, tentara, helikopter, dan jet tempur. Sebuah jet tempur terbang di atas langit gurun dan menjatuhkan bom. Itu meledak, dan awan jamur muncul di langit. Bom itu mengungkapkan kepada dunia kerajaan bawah tanah Sindikat 4. Orang-orang di pangkalan itu tercengang oleh ledakan itu. Mereka telah fokus pada pemilihan, menunggu Philip menyerah. Tetapi hal berikutnya yang mereka tahu, Philip mengatakan dia akan menghancurkan mereka. Sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, layar di belakang Philip menunjukkan tingkat permukaan pangkalan bawah tanah mereka. Itu tidak mungkin salah. Tetapi mengapa pengawasan mereka tidak mengatakan apa-apa jika pasukan dengan ukuran yang sangat besar sudah begitu dekat? Seluruh pangkalan berlarian seperti sekelompok ayam tanpa kepala. Mereka menabrak satu sama lain mencoba meluncurkan serangan balik. "Cepat balas tembakan dan luncurkan misil kita sendiri. Aktifkan sistem pertahanan kita." Apa? Rudalnya tidak bereaksi. Sistem pertahanan tidak responsif. Sistemnya mati. Siapa yang membuka pintu? Militer akan masuk. Kalimat ini mengirim seluruh pangkalan ke dalam kekacauan. "Cepat pergi dan ambil pantat Philip. Kita harus menggunakannya sebagai pengungkit." Mereka pikir mereka bisa menggunakan Kelly untuk menawar jalan keluar dari ini. Namun, orang-orang itu dengan cepat kembali dan melaporkan, "Ini buruk, dia tidak ada lagi. Seseorang lepaskan dia." Tak satu pun dari sistem penyerangan atau pertahanan dapat dioperasikan. Mereka tidak bisa menghentikan para prajurit untuk berbaris dan sandera mereka yang paling berharga telah menghilang. Seluruh Sindikat 4 merasa dunia mereka telah berakhir. Aleta pun merasa dunianya berakhir.
Saat dia menatap layar di belakang Philip dengan sangat tidak percaya, wajahnya perlahan kehabisan darah. Dia tidak bisa mempercayai hal-hal yang terjadi di depan matanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.